yang paling ngetren ini banyak sekali, mungkin pembahasan hari ini banyak sekali mengenai decentralized finance, DeFi, nah kurang lebih ini. Jadi kita masuk ke tren ini sekarang saat ini. Jadi kebetulan di saat ini kan pandemi, jadi banyak sekali terjadi kebocoran-kebocoran dalam hal centralized finance ya di sebelumnya. Jadi ada perbedaan antara centralized finance sama open finance atau DeFi. Jadi kalau centralized finance seperti Anda di bank, terus Anda depositkan di suatu tempat ya, di mana uang Anda itu didepositkan di suatu tempat itu Anda nggak tahu uang Anda itu digunakan untuk apa karena tidak ada transparansi. Kalau di DeFi ini perbedaannya itu tidak ada middleman, semuanya ada di smart contract. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi nanti saya akan jelaskan ya elemen-elemen DeFi itu seperti apa ya. Jadi memang sekarang ada banyak sekali jenis DeFi ya. Yang lumayan paling ramai ini sekarang ada di nomor 3 loh, decentralized money market atau simpan pinjam berbasis blockchain yang decentralized. Jadi nggak ada, Anda bisa gadai, Anda bisa simpan pinjam itu tanpa pihak ketiga. Jadi bisa langsung otomatis melalui smart contract. Nah, ini lagi ramai sekali. Ya. Jadi ya kita tahu dalam konteks sekarang banyak sekali orang suka gadai, banyak sekali orang suka pinjam. Nah ini sebuah peluang yang besar dan ini memang lagi ramai di blockchain ya. Jadi yang selanjutnya juga yang dibahas yang keenam itu yang kita lagi siapkan adalah sharing economy people berbasis resource. Next, nah ini jadi decentralized loan. Jadi ini juga sedang lagi di preparing ya. Jadi ada smart contract ya, karena memang ini sangat populer saat ini. Ya, jadi di Vexanium sebenarnya Anda juga bisa membuat seperti ini. Jadi kalau di blockchain lain kan ada yang namanya MakerDAO, Compound. Nah, ini sebenarnya di Vexanium itu membuat seperti itu sebenarnya memungkinkan ya. Itu kan hanya dari sisi liquidity, tapi secara teknikal itu nggak ada masalah membuat hal yang seperti itu. Ya, jadi ini konsepnya untuk simpan pinjam seperti ini Anda mengkolateralize nilai dari aset digital Anda dalam jumlah tertentu, jadi Anda akan mendapatkan, ini konsep basicnya, mendapatkan nilai USD. Ya. Jadi untuk ini nanti akan ada webinar tersendiri, di mana tim akan menjelaskan konsep-konsep DeFi. Ya, kalau hari ini memang tidak banyak, tapi ini bisa menjadi sebuah pilihan yang bagus dalam waktu dekat ya, karena sekarang DeFi ini cukup ngetrend di blockchain ya, lebih seperti itu. Ya ini juga dan ini yang akan kita bahas hari ini yang lebih panjang adalah decentralized rental business ya. Jadi kalau di DeFi ini ada salah satu elemen di mana kita bisa menyewakan apa yang kita punya kepada orang lain. Ya, jadi sebenarnya konsepnya seperti sharing ekonomi di startup pada umumnya seperti di Airbnb kalau Anda tahu ya kan. Jadi Anda punya rumah disewakan ke orang lain. Nah, di blockchain ini sebenarnya bisa. Jadi di Vex ini, kalau Anda punya Vex, Anda bisa sewakan Vex Anda ke orang lain. Jadi orang bisa mendapatkan resource dari situ dan Anda mendapatkan fee. Dan ini perbedaannya kalau di centralized itu ada satu, misalkan di Airbnb, perbedaannya adalah Anda menyewakan rumah Anda ke Airbnb. Jadi Airbnb yang menyimpan uang sewa dari penyewa. Nah, kalau di blockchain itu perbedaannya, kalau decentralized, ketika Anda punya sesuatu, Anda masukin sesuatunya itu di smart contract ya. Item digital Anda dimasukin ke smart contract, dan ketika orang ingin menyewa, jadi orang itu akan menyewa secara langsung dan income-nya itu akan terbagi sesuai dengan banyaknya user dengan smart contract secara otomatis. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di Vexanium itu ada yang namanya REX ya. REX itu konsepnya di mana setiap user itu bisa mendapatkan income dari 3 hal ya. Pertama, dia menyewakan Vex-nya, apa yang dia punya. Yang kedua, dia akan mendapatkan income dari orang yang bertransaksi di blockchain Vexanium ya, melalui trading trust.